Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mauliza ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Lembaga Keuangan Khusus. Lembaga keuangan khusus terdiri dari beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus. Umumnya berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan khusus meliputi yang pertama, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang kedua Lembaga Penjamin, yang ketiga Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, yang keempat PT Permodalan Nasional Madani, yang kelima PT Dana Reksa. Dasar hukum dari Lembaga Keuangan Khusus, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro. Peraturan OJK POJK Nomor 12/POJK _05/2014 tentang perizinan usaha dan lembaga keuangan mikro. POJK Nomor 13/POJK _05/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. POJK Nomor 14/POJK _05/2014 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. Yang pertama, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. LPEI mengembang tugas untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional melalui skema pembiayaan ekspor nasional. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional adalah untuk yang pertama, mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional. Yang kedua, mempercepat peningkatan ekspor nasional. Yang ketiga, mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk pengembangan produk yang berorientasi ekspor. Yang keempat, membantu meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor. Yang kedua, Perusahaan Pegadaian. Pengaturan dan pengawasan terhadap usaha pegadaian diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK _05/2016 tentang usaha pegadaian untuk menciptakan usaha pegadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian, dan perlindungan kepada konsumen. Kegiatan usaha utama perusahaan pegadaian meliputi yang pertama, penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai. Yang kedua, penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia. Yang ketiga, pelayanan jasa titipan barang berharga. Yang keempat, pelayanan jasa taksiran. Selain melakukan kegiatan usaha utama, perusahaan pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha lainnya, yaitu kegiatan lain yang tidak terkait usaha pegadaian yang memberikan pendapat berdasarkan komisi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Yang ketiga, lembaga penjamin. Lembaga penjamin pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan dengan tujuan menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengakses pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Yang pertama, meningkatkan akses bagi dunia usaha. Yang kedua, mendorong tumbuhnya pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi. Yang ketiga, mendukung tumbuhnya perekonomian nasional. Lembaga penjamin terdiri atas perusahaan penjaminan dan perusahaan penjamin ulang yang dapat menjalankan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah. Perusahaan penjamin yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah dapat membentuk entitas syariah maupun UUS. Yang keempat, perusahaan penjamin syariah. Data keuangan perusahaan penjamin syariah berikut bersumber dari laporan
keuangan auditek perusahaan penjaminan syariah, yaitu PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Aset perusahaan penjaminan syariah per Desember 2020 tercatat sebesar 2,493 miliar, mengalami kenaikan 48,2% dari tahun 2019. Aset perusahaan penjaminan syariah tersebut merupakan 9,1% dari total aset lembaga penjamin. Investasi perusahaan penjamin syariah mengalami kenaikan 77,4% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,225 miliar atau 8,4% dari total investasi lembaga penjamin. 5. Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan dibentuk dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di bidang perumahan melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan. Pemerintah mendirikan PT Sarana Multigria Finansial Persero atau disingkat PT SMV Persero. PT SMV Persero merupakan satu-satunya perusahaan pembiayaan sekunder perumahan yang didirikan di Indonesia. PT SMV Persero didirikan dengan tujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.